PPT-nya nggak dibesarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang eksternalitas dan barang publik. Perkenalkan, nama saya Sasana Kolbitsani, NIM 1908-1041. Pendahuluan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dalam literatur asing, efek samping mempunyai istilah seperti external effect, externalities neighborhood effect, side effect, spillover effect dalam Mishan tahun 1990. Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif, positif external effect, eksternal ekonomik, maupun negatif, negatif external effect, eksternal disekonomik. Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan pihak ketiga terhadap pihak lain. Eksternalitas terjadi karena pelaku ekonomi mempunyai pengaruh pada pihak ketiga yang tidak tercermin dalam transaksi pasar. Contohnya, membuat bahan kimia meluapkan asap serta membuang limbah kepada masyarakat sekitar. Keuntungan eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan pihak lain selain produsen dan konsumen, sedangkan eksternalitas negatif adalah dampak yang diderita oleh pihak yang terlibat ekonomi. Yang kedua yaitu aspek-aspek dan jenis eksternalitas. Aspek eksternalitas ada beberapa, yaitu eksternalitas dalam produksi, eksternalitas dalam konsumsi, dan eksternalitas dari barang publik. Eksternalitas dalam produksi terdapat fungsi yaitu Y sama dengan F dalam kurung K, L, dan X. Dijelaskan bahwa ada dua perusahaan, yaitu perusahaan satu yang memproduksi X dan perusahaan dua memproduksi barang Y. Perusahaan barang X memiliki efek eksternal pada produksi barang Y jika output Y tidak hanya bergantung pada output yang dipilih oleh perusahaan 2, tetapi pada tingkat produksi X akan dilakukan, hingga akan muncul persamaan di atas, atau yang sudah tertera. X muncul di sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa X berpengaruh pada produksi, di mana perusahaan 2 tidak memiliki kendala. Misalkan, perusahaan satu mencemari sungai dalam suatu proses produktifnya, maka output perusahaan 2 mungkin bergantung, tidak menggunakan inputnya sendiri, melainkan jumlah polutan yang mengalir melewati pabriknya, sehingga polutan pada gilirannya ditentukan oleh output perusahaan satu. Konsumsi, salah. Aspek eksternalitas dalam konsumsi. Eksternalitas dapat terjadi jika aktivitas seseorang pelaku ekonomi secara langsung mempengaruhi utilitas individu. Misal, dari perspektif ekonomi tidak ada bedanya apakah dampak tersebut tercipta oleh perusahaan atau orang lain. Terkadang, eksternalitas juga bermanfaat untuk individu. Misalnya, seseorang mendengarkan radio yang dimainkan tetangga. Dalam radio tersebut terdengar lagu kesukaannya. Jadi, tanpa eksternalitas dapat dianggap sebagai jalan tengah, di mana aktivitas pelaku lain tidak memiliki dampak langsung pada individu yang keperluan. Keuntungan dari eksternalitas utilitas yaitu untuk analisis pilihan sosial, di mana utilitas individu bergantung langsung pada utilitas individu lain, seperti persamaan yang tertera. Eksternalitas dari barang publik. Barang yang bersifat publik atau kolektif dijelaskan karakteristik yang menentukan barang adalah non-eksklusif.
Barang non-eksklusif adalah bahwa barang setelah diproduksi, barang tersebut akan memberikan manfaat untuk semua orang. Eksternalitas dari barang publik. Eksternalitas dan alokasi ketidakefisienan. Eksternalitas menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena harga pasar tidak mencerminkan secara akurat biaya tambahan yang dikenakan atau manfaat yang diberikan kepada pihak ketiga. Diasumsikan hanya ada satu orang dalam suatu perekonomian yang utilitasnya yaitu utilitas X dan Y yang bergantung pada kuantitas X dan Y dari barang yang dikonsumsi. Orang tersebut memiliki tenaga input yang dilambangkan I dalam satu-satunya di perekonomian, sehingga munculnya suatu persamaan, yaitu IX plus IY sama dengan I. Eksternalitas inefisien alokasi kompetitif. Untuk menghadapi harga equilibrium, individu memaksimalkan utilitas dan memilih sebagai persamaan tersebut, yaitu MRS sama dengan PX dibagi PY. Persamaan tersebut mencerminkan bahwa produsen X mengabaikan efek outputnya pada produksi perusahaan lain dalam kondisi persaingan equilibrium. Jika eksternalitas negatif, maka mengurangkan suku negatif yang menghasilkan lebih besar MRS, di mana alokasinya efisien daripada MRS alokasinya yang inefisien. MRS mengukur nilai absolut dari kemiringan kurva indifferent yang menurun seiringnya bertambah barang X. Jika MRS dalam alokasi yang efisien, maka semakin besar tingkat efisien sosial X yang lebih rendah daripada alokasi inefisien. Pasar yang kompetitif menyebabkan terlalu banyak eksternalitas negatif. Jika eksternalitas positif, MRS pada alokasi efisien lebih rendah daripada alokasi inefisien. Yang berarti alokasi inefisien kompetitif melibatkan X dengan sedikit dibandingkan optimal sosial. Menemukan alokasi yang efisien. Dalam persamaan tersebut, rasio utilitas marginal di sisi kiri adalah MRS orang yang dikonsumsi. Sisi kanan mencerminkan trade-off antara dua barang di sisi produktif yang disebut RPT. Suku dari GI per FI adalah rasio produk marginal yang muncul dalam RPT untuk mewujudkan realokasi tenaga kerja yang akan menggeser produksi dua barang jika tidak ada dari eksternalitas. Suku GX adalah lambang dari eksternalitas yang dihasilkan dari X meskipun memiliki Y, yang harus diperhitungkan untuk menghasilkan alokasi yang efisien. Model parsial equilibrium eksternalitas. Di dalam gambar tersebut adalah eksternalitas negatif. Dapat dijelaskan bahwa Q adalah kuantitas pasar dari barang yang mungkin memiliki asosiasi eksternalitas. Biaya produksi marginal pribadi dilambangkan pada NCQ yang juga mewakili kurva permintaan kompetitif untuk barang. Kurva permintaan terbalik adalah PQ. Keseimbangan kompetitif diberikan oleh perpotongan antara penawaran dan permintaan, yaitu antara PQ dan MCQ untuk menghasilkan kuantitas KC. Misalkan, peningkatan Q menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, eksternalitas negatif. Ada beberapa cara untuk memungkinkan terjadinya eksternalitas negatif, yaitu yang pertama, produksi Q menggeser fungsi produksi ke bawah untuk barang-barang produksi X terhadap Y. Yang kedua, produksi Q merugikan perusahaan lain atau masyarakat, seperti limbah dan polusi yang ditumpahkan di sungai. Yang ketiga, tindakan mengkonsumsi daripada memproduksi Q menyebabkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, rokok dapat membahayakan kesehatan mereka yang menghirup asap rokok mereka. Semua kemungkinan menciptakan perbedaan antara biaya marginal pribadi, MCQ, dan biaya marginal sosial keseluruhan, yaitu SMCQ. Dari sudut vertikal,
Jarak antara dua kurva pada gambar menunjukkan kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga. Biaya per unit dari eksternalitas tidak perlu konstan, juga tidak bergantung pada output key. Ukuran biaya eksternal diberikan oleh selisih antara kurva biaya marginal meningkat dengan meningkatnya key. Pada tingkat output yang ditentukan pasar KC, biaya marginal sosial yang komprehensif melebihi harga pasar PC, maka akan menunjukkan bahwa output telah didorong terlalu jauh. Sehingga output optimal secara sosial adalah QS, di mana harga PC yang dibayarkan untuk barang merupakan cerminan semua biaya. Gambar tersebut adalah eksternalitas positif. Gambar di atas menggambarkan kasus eksternalitas positif yang dapat muncul ketika produksi barang meningkatkan produksi barang lain. Eksternalitas positif muncul ketika konsumsi yang baik secara langsung bermanfaat bagi orang lain. Eksternalitas positif dihasilkan dari manfaat marginal sosial dari output barang yang ditunjukkan pada kurva SMC dalam kurung Q yang melebihi PQ. Dalam konteks ini, PQ sebagai fungsi keuntungan marginal pribadi. Harga kompetitif PC yang mencerminkan keuntungan marginal pribadi pada output QC yang berada di bawah penuh manfaat marginal sosial di KC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva. Perkenalkan, nama saya Eva Septia Erlika dengan NIM 190810101044. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis eksternalitas. Efisien alokasi sumber daya dan distribusi konsumsi dalam ekonomi pasar dengan kompetisi bebas dan sempurna bisa terganggu. Jika aktivitas dan tindakan individu pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, mempunyai dampak baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap pihak lain. Eksternalitas itu dapat terjadi dari 4 interaksi ekonomi. Di antaranya, 1. Eksternalitas produsen terhadap produsen lain. Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya itu mengakibatkan terjadinya perubahan atau penggeseran fungsi produksi dari produsen lain. Yang kedua, eksternalitas produsen terhadap konsumen. Suatu produsen dikatakan mempunyai eksternal efek terhadap konsumen jika aktivitasnya merubah atau menggeser fungsi utilitas rumah tangga konsumen. Ketiga, eksternalitas konsumen terhadap konsumen lain. Suatu dampak konsumen terhadap konsumen yang lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen yang lain. Yang keempat, eksternalitas konsumen terhadap produsen. Suatu dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu fungsi produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang publik. Barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik sempurna adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Jenis-jenis barang publik. Yang pertama, barang pribadi, yaitu barang-barang yang memiliki sifat eksludabilitas dan sifat bersaing. Yang kedua, barang publik, yakni barang-barang yang tidak memiliki sifat eksludabilitas maupun sifat-sifat persaingan.
Yang ketiga, sumber daya milik bersama, yakni barang-barang yang tidak memiliki sifat eksklusivitas, namun memiliki sifat persaingan. Yang keempat, barang eksklusivitas tetapi tidak bersaing. Barang seperti ini hanya muncul dalam situasi monopoli alamiah. Sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama barang yang sama seperti lainnya, yaitu tidak eksludabel. Tetapi, barang sumber daya milik bersama bersifat bersaingan. Maka pemanfaatannya oleh seseorang akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, keberadaan sumber daya milik bersama ini, pemerintah juga perlu mempertimbangkan beberapa banyak pemanfaatannya yang efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zuhda. Perkenalkan, saya Zuhda Rohila, NIM 1908-10-10-39 akan menjelaskan analisis manfaat biaya. Analisis manfaat biaya adalah suatu studi yang bertujuan menghitung segenap biaya dan keuntungan dari suatu proyek bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis biaya manfaat yakni yang pertama, biaya pengadaan atau procurement cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengadaan suatu barang. Yang kedua, biaya persiapan operasional atau startup cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan sebagai upaya membuat sistem untuk siap dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek atau project related cost, yaitu biaya yang berkaitan dengan biaya mengembangkan sistem termasuk biaya penerapannya. Dan yang terakhir, biaya operasional atau ongoing and maintenance cost, yaitu biaya yang mengoperasikan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik. Sedangkan komponen manfaat atau dalam hal ini dapat disebut juga sebagai efektivitas dari sebuah sistem. Analisis biaya manfaat atau manfaat efektivitas dari sebuah sistem informasi dalam dua bentuk, yaitu tangible benefit and intangible benefit. Tangible benefit atau manfaat keuntungan yang berwujud adalah keuntungan penghematan atau peningkatan di dalam perusahaan yang dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk satuan nilai moneter atau uang. Kemudian intangible benefit atau manfaat keuntungan yang tidak berwujud adalah nilai keuntungan yang sulit atau tidak mungkin diukur dalam bentuk nilai moneter atau uang. Setelah komponen biaya atau manfaat diketahui, maka cost dan benefit analisis dapat dilakukan untuk menentukan apakah sebuah proyek tersebut layak atau tidak. Kemudian tipologi barang publik. Konsep non-eksklusif dan non-rivalry dalam beberapa hal terkait. Banyak yang tidak eksklusif barang juga non-rival. Pertahanan nasional dan pengendalian nyamuk adalah dua contoh barang di mana pengecualian tidak dimungkinkan dan konsumsi tambahan dilakukan pada nol marginal biaya. Kemudian pada tabel tersebut menyajikan klasifikasi silang barang dengan kemungkinan mereka untuk dikecualikan dan persaingan mereka. Beberapa contoh barang yang sesuai dengan masing-masing kategori disediakan. Banyak contoh, selain yang ada di sudut kiri atas meja atau barang pribadi eksklusif dan saingan, sering diproduksi oleh pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada barang non-eksklusif karena, sebagaimana mestinya, sulit mengembangkan cara pembayaran barang semacam ini setelah lewat wajib perpajakan. Barang non-rival sering kali diproduksi secara pribadi, atau bagaimanapun juga ada jembatan pribadi, kolam renang, dan jalan raya yang harus dibayar konsumen untuk digunakan. Selama orang yang tidak membayar bisa mengecualikan dari mengonsumsinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.